Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan kau hormati keluarga besar Bapak Pak Imam keluarga kalian, Pak Imam putih. Oh ya, alhamdulillah. Kalian sekarang itu nikah berada di khitan, itu namanya Mas Farid, Mas Rashid, Faruk Al-Farisi. Alhamdulillah, luar biasa namanya. Keluarga besar Pak Haji Ali, Wita, dan juga para hufaz, ustaz-ustazah, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang hadir di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah. Pertama dan yang paling utama, tentu tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan atas semua nikmat dari Allah, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, nikmat yang besar maupun yang kecil, dan nikmat yang tidak bisa kita nilai adalah nikmat iman dan Islam yang Allah patri di dalam hati sanubari kita. Maka sekali lagi tidak ada kalimat yang patut kita ucapkan kecuali kita bertahmid, bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bersalawat kepada beliau, harapannya cinta kita kepada Rasulullah dan cinta Rasulullah kepada kita tidak bertepuk sebelah tangan. Sebab kata anak-anak muda, kalau cinta bertepuk sebelah tangan, sakitnya itu di sini. Sakitnya orang begitu. Sakitnya itu di sini. Ya. Maka ayo kita sambungkan mahabbah cinta kita kepada Rasulullah dengan bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita hadir dalam rangka untuk tasyakkur persiapan nikah anak Faruk yang insyaallah besok pagi ya. Berani ya? Alhamdulillah insyaallah diberikan oleh Allah kekuatan, kemudahan, kesehatan, sehingga dalam pelaksanaan nanti tidak ada halangan suatu apapun dan insyaallah diberikan lekas sembuh. Amin Allahumma amin. Sebab kalau kita ini melaksanakan nikah, melaksanakan khitan, itu adalah bagian dari mengikuti millah Nabiullah Ibrahim. Dan ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Qul shadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kata Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Shadaqallah," maha benar Allah, "fattabi'u," ikutilah olehmu sekalian. Siapa yang disuruh ikuti? Yaitu millata Ibrahim, agamanya Nabiullah Ibrahim, ajarannya Nabiullah Ibrahim. Bagaimana ajarannya Nabiullah Ibrahim? Di antara ajarannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu satu, beliau adalah orang yang senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak, Ustaz mau tanya, ada yang tahu Tuhan kita itu berapa? Satu. Tuhan kita namanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah, bahwasanya kita yakin bahwa Tuhan itu hanya satu. Kenapa Tuhan itu hanya satu dan buktinya apa? Buktinya Tuhan Gusti Allah niku tunggal, itu buktinya alam semesta, langit, bumi dan seisinya itu masih eksis, masih ada, masih berjalan sebagaimana mestinya. Sebab apa? Kalau Tuhan itu 2, 3, apalagi banyak, ini pasti rebutan. Anak-anak aja kalau misalnya banyak anak dikasih misalnya snack 1, rebutan kan? Rebutan. Kita punya anak 5 misalnya, ada warisan kalau baginya nggak adil bisa rebutan, tukaran, bahkan nuwun sewu, naudzubillah, sampai bunuh-bunuhan. Ini naudzubillah. Makanya bukti Tuhan satu itu alam raya semesta ini ada. Andai kata Tuhan itu 2, 3 atau banyak, pasti Tuhan itu rebutan bumi, Tuhan itu rebutan langit, Tuhan itu rebutan pengaruh. Yang ada apa? Yang ada alam semesta ini pasti akan hancur. Tapi barokahnya alhamdulillah Tuhan Pangeran Allah itu satu. Alhamdulillah kita duduk juga nyaman. Buminya nggak direbut oleh Gusti Allah yang lain. Karena apa? Gusti Allah satu. Nah, ini namanya ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim, kemudian diteruskan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabiullah Ibrahim di dalam mengajarkan tauhid itu sampai beliau dalam keadaan nazar, dalam keadaan sakaratul maut. Adik-adik tahu yang namanya sakaratul maut?
Sakaratul maut itu orang yang sudah mau meninggal dunia. Itu nafasnya saja sudah susah, cengap-cengap. Ngerti cengap-cengap? Megap-megap, susah. Pernah melihat orang mau meninggal dunia? Begitu. Nabiullah Ibrahim ketika sudah dalam keadaan nazak saja, itu masih mengajarkan tauhid dengan mengatakan ma ta'buduna min ba'di, duhai anakku, kalau sekarang masih ada orang tua, ini Mas Faruk masih ada abinya, masih ada bapaknya, masih ada yang mengingatkan untuk sholat, masih ada yang mengingatkan untuk ngaji, anak-anak juga masih punya orang tua, masih ada yang mengingatkan. Kata Nabiullah Ibrahim, ma ta'buduna min ba'di, duhai anakku, apa yang akan kau sembah nak jika orang tuamu ini nanti sudah gak ada? Kalau bapak sudah wafat, kalau ibu sudah meninggal dunia, apa yang akan kau sembah nak? Ini nasihatnya Nabiullah Ibrahim. Maka dijawab oleh anaknya Nabiullah Ibrahim, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah. Nah, ini harus jadi jawabannya anak-anak sekalian. Juga jawabannya kita terhadap orang tua. Kita harus bisa menjawab, Pak, Bu, meskipun kau sudah gak ada, pasti kami tetap akan melaksanakan sholat. Pak, Bu, meskipun engkau nanti mungkin meninggal dunia, tapi kami tetap ngaji, membaca Al-Quran, masih tetap rukuk dan sujud, dan menyembah ilaha wahidah, Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau anak-anak bisa menjawab seperti jawabannya anaknya Nabiullah Ibrahim, itu insya Allah akan dibarengkan dengan beliau Nabiullah Muhammad, dan juga dibarengkan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka sekali lagi ajarannya Nabiullah Ibrahim kita pegang teguh. Satu, tentang tauhid, jangan sampai kita lepas, jangan sampai kita menyekutukan Allah menjadi orang musyrik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua, ajarannya Nabiullah Ibrahim yang diteruskan oleh Nabiullah Muhammad adalah syariat yang namanya khitan. Syariat apa? Khitan. Sudah khitan semua ini? Sudah. Alhamdulillah. Khitan kemarin sakit enggak? Enggak kan? Karena barokah kita ini alhamdulillah di zaman modern, khitan itu sudah enggak terasa lagi. Khitan itu sudah enggak sakit lagi. Bahkan ada khitan yang sampai enggak mengeluarkan darah sama sekali. Jadi enggak sakit. Jadi nak Faruk enggak usah takut, enggak usah khawatir. Khitan itu sakit apa enggak, Mas? Enggak sakit. Alhamdulillah. Beda dengan khitannya Nabiullah Ibrahim. Pengen tahu khitannya Nabiullah Ibrahim? Gimana? Dalam satu keterangan Nabiullah Ibrahim, ihtatana Ibrahimu bil kutubi. Nabiullah Ibrahim itu khitan itu dengan dipotong pakai apa? Pakai batu. Kira-kira kalau dipotong khitannya pakai batu berani nggak? Nggak berani kan? Karena pada zaman Ibrahim itu, kalau adik-adik belajar di sekolah, itu namanya zaman Neolitikum. Zaman belum ada besi, belum ada pisau, belum ada laser, belum ada teknologi. Nyaris semua peralatan itu semuanya dari batu.
Jadi batu kemudian diasah, kalau sudah landep kemudian dipakai untuk memotong khitan, untuk khitan. Kalau model sekarang masih berani nggak potong pakai batu? Digencet pakai batu, belum apa-apa sudah lari. Tapi barokahnya kita hidup di zaman teknologi modern, khitan sudah tidak terasa lagi. Bahkan saking hebatnya khitan itu sebentar langsung selesai. Bahkan habis dihitan masih bisa jalan-jalan, masih bisa lari-lari. Ini karena apa? Karena ilmu teknologi yang kita miliki, alhamdulillah, syariat yang namanya khitan itu menjadi mudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Maka ketika kita sedang dan melaksanakan ibadah apapun, termasuk ibadah syariat yang namanya khitan. Ketika anak hadir di tempat khitan, sudah berhadapan dengan seorang dokter, seorang ahli, kemudian dipotong bagian kemaluannya, maka saat itu juga kata Allah Subhanahu wa taala langsung diberikan tiket surganya Allah. Amin Allahumma. Jadi ketika seorang itu khitan atau melaksanakan ibadah apapun, mentaati apa yang dicontohkan oleh para nabi, saat itu juga kita diberikan tiket surga. Apa dalilnya? Dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi 'alim. Kata Allah, waman, dan barang siapa yuti'illah, taat kepada Allah, apapun yang Allah perintahkan kita kerjakan. Ketika di masjid sudah dikumandangkan azan, hayya 'alas shalah, langsung ambil air wudhu, pergi ke masjid, yang ibu-ibu mekenahnya dipakai, kemudian menghadap ke arah kiblat, tangannya diangkat dengan mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Itu namanya taat. Ketika anak-anak sudah waktunya untuk sekolah, kemudian lekas mandi berangkat ke sekolah, itu namanya taat kepada Allah. Kalau sudah waktunya ngaji, kemudian orang tua sudah mengingatkan, sudah jam 3, sudah waktunya ngaji, kemudian bergegas untuk mandi dan ngaji, itu namanya taat. Ketika kita dalam keadaan taat atas apapun perintah Allah, mentaati Allah war Rasul, dan mentaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mentaati Kanjeng Nabi niku napa? Di antaranya Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk birrul walidain. Dengan orang tua jangan berani. Jangan sama orang tua membantah, apalagi sampai membentak orang tua. Kata Quran, wala taqul lahuma uffin, ngomong saja itu sudah bagian kalimat yang enggak baik, apalagi sampai membentak orang tua, memukul orang tua. Na'udzubillah. Itu namanya mentaati perintahnya Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk birrul walidain, untuk berbakti, berbaik kepada kedua orang tua.
Ketika kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Maka siapapun yang taat Allah, taat kepada Rasulullah, akan dikumpulkan oleh Allah di surganya. Dikumpulkan dengan siapa? Satu, dikumpulkan dengan para nabi. Alhamdulillah. Jadi kumpulannya kita itu bukan siapa-siapa. Kumpulannya orang soleh, kumpulannya orang taat itu adalah bersama para nabi. Minan nabiyyin wasiddiqin, dan juga dikumpulkan dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang gak suka bohong, orang-orang yang gak suka untuk berdusta. Nanti kita akan dikumpulkan bersama mereka. Kira-kira adik-adik ini kalau punya teman suka bohong, dengan satunya lagi teman yang jujur, kira-kira milih teman yang mana? Pasti kita senang kumpul dengan orang yang jujur. Sebab kalau kita kumpulnya dengan orang yang suka bohong, pasti kita pun nanti akan dibohongi. Kalau kita kumpulnya bersama orang-orang yang gak baik, pasti kita akan dizolimi, disakiti. Makanya orang yang taat kepada Allah, taat kepada Kanjeng Nabi Rasulullah SAW, nanti tempatnya akan dikumpulkan dengan orang baik, dengan orang jujur. Alhamdulillah. Wasyuhada wassalihin, juga dikumpulkan dengan orang-orang pejuang, orang-orang yang mengangkat senjata melawan musuh Islam, mengangkat senjata untuk berjihad, kemudian kok ditakdir meninggal, itu namanya syuhada. Syuhada punya kedudukan tinggi di hadapan Allah, tetapi kita pun akan dikumpulkan dengan mereka manakala di dunia kita taat Allah, taat Rasulullah. Wassalihin, dan dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu ya kayak kita ini. Kumpul, ketika kumpul yang dibaca Quran. Ngumpul, ketika ngumpul itu yang dibaca sholawat. Enggak rumpi, enggak ngerasani, enggak zolim sama orang. Ini sudah orang-orang soleh semua. Insya Allah kita yang hadir di majelis ini benar-benar akan dikumpulkan di surganya Allah. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk nasihat pada siang hari ini, khususnya untuk Nak Farid, Nak Rashid yang akan kita besok. Sekali lagi diberikan oleh Allah kelancaran, kemudahan, diberikan lekas sembuh, dan insya Allah dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh, anak yang taat, anak yang cerdas, anak yang senantiasa berbakti kepada orang tua, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي على كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, khususnya orang tua kami, saudara kami yang sudah berada di alam barzakh ya Allah. Berikan kegembiraan kepada mereka sebagaimana gembiranya kami di tempat ini ya Allah. Berikanlah penerangan kubur pada mereka sebagaimana Engkau berikan penerangan di dalam hidup kami ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami, suami istri kami, anak-anak kami menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi permata hati di dalam keluarga, yang senantiasa menyejukkan ketika dipandang, memberikan kegembiraan kami di dalam keluarga, sehingga kami bisa menciptakan keluarga sebagaimana keluarga yang diidam-idamkan oleh baginda Rasulullah, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surgaku ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ij'al jami'a auladana wa jami'a talamidana wa jami'a dzurriyyatana waladan salih waladan muti'an waladan aliman waladan zakiyan waladan hafizan lil Qur'anil azim. Ya Allah, jadikanlah semua anak-anak kami, murid-murid kami, keturunan kami menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti, anak yang taat, anak yang cerdas, anak yang pintar, dan anak yang dekat dengan Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim lana bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada khilaf dan salah kata, dan akhir kalam billahi taufik wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi